Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiana Astri Astari, guru di SD Negeri Mangunan Baru Kapanewon Wates. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dengan sebatik asesmen berbasis TIK. SD Negeri Mangunan Baru berada di Pedukuhan Mangunan, Desa Bendungan, Kapanewon Wates. SD Negeri Mangunan Baru terletak di daerah pedesaan, namun cukup dekat dengan pusat pemerintahan. 6 tahun mengabdi di SD Negeri Mangunan Baru membantu saya menyelami kondisi peserta didik, menghadapi peserta didik dengan ragam kemampuan dan gaya belajar. Selain itu, latar belakang sosial budaya dan dukungan orang tua yang berbeda-beda. Apalagi di kelas 6 semester genap dilaksanakan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang digunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Saya sebagai guru kelas 6 berusaha mengakomodir peserta didik saya untuk mengembangkan potensi maksimalnya, karena setiap peserta didik adalah pribadi yang unik dan berharga. Pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih mulai. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan. Setelah mengajak peserta didik berdoa, guru mengecek kesiapan diri peserta didik dengan melakukan refleksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri peserta didik. Guru juga mengajak peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Matahari itu seperti berjalan? Kapan kalian melihatnya? Kemarin. Apakah betul matahari itu berjalan atau bergerak? Betul. Anak-anak kebanyakan menjawab betul. Ada juga yang menjawab tidak betul. Nah, sebetulnya siapakah yang bergerak? Nah, hari ini nanti ya kita akan belajar sebetulnya yang bergerak itu matahari, bumi, atau siapa? Oke. Yang pertama, melalui simulasi peserta didik mampu menelaah pengertian Kegiatan inti dimulai dengan menyimak video timelapse pergerakan matahari. Peserta didik diminta merumuskan hipotesisnya. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan melakukan simulasi secara klasikal dan pemberian penguatan konsep dengan media PowerPoint. Sudah ya, yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, anak-anak hari ini akan membuat alat simulasi rotasi dan revolusi bumi. Nah, di sini ada KPD, Bu Guru bagikan. Setelah itu kalian perhatikan lagi penjelasan dari ibu. Kemudian anak-anak coba buka halaman selanjutnya. Oke. Di situ sudah ada contohnya ya. Anak-anak akan membuat seperti pada gambar alat simulasi rotasi dan revolusi bumi. Langkah-langkah membuatnya kalian bisa perhatikan di sini. Anak-anak apakah sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah. Alat dan bahannya apa saja? Kardus, pelana, gunting, paku pines, dan gambar matahari, bumi, dan bulan.
Selanjutnya nanti anak-anak akan Bu Guru bagikan ini. Ya. Bu Guru bagikan ini, coba perhatikan. Nanti kalian beri warna. Kemudian kalau sudah diberi warna, digunting, ditempel seperti pada gambar yang di awal tadi di LKPD. Kalau sudah, anak-anak tuliskan. Kalian simulasikan bersama kelompok kalian apa hasil yang kalian dapat dari percobaan ini. Oke, kalian tuliskan apa itu rotasi revolusi serta menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Kalian tuangkan bisa dalam bentuk mind map, bisa dalam bentuk labbook atau dalam bentuk booklet. Sintak ketiga, guru memandu peserta didik membuat jadwal penyelesaian proyek, meliputi pembagian tugas kelompok serta menentukan durasi waktu proyek. Guru sebagai fasilitator memberikan pendampingan dan memonitor jalannya proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Inilah rotasi bumi. Rotasi bumi terjadinya siang dan malam, terjadinya peralihan matahari. Revolusi bumi terjadinya perbedaan musim, perubahan. Rotasi adalah Perputaran bumi pada porosnya. bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi Perputaran bumi mengelilingi matahari. perputaran bumi mengelilingi matahari. Tadi Bu Guru amati setiap kelompok sudah menjelaskan apa itu rotasi, apa itu revolusi dan akibatnya dengan jelas dan sudah tepat. Dari rotasi bumi, semu harian matahari, perbedaan waktu terjadi siang malam, pembelokan antara langit dan alam. Bu Guru akan bagikan lembar evaluasi, ya. Nanti anak-anak kerjakan secara mandiri, ya. Kegiatan penutup dilakukan dengan melakukan refleksi pembelajaran dan pemberian umpan balik terkait apa yang sudah peserta didik pelajari. Asesmen dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan platform Quizzes dan Wordwall. Praktik baik ini sudah saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun selama mengajar di kelas 6. Quizzes dan Wordwall tidak hanya saya berikan dalam pembelajaran di kelas, tetapi juga ketika pembelajaran tambahan rutin di hari Sabtu. Kuis pada platform Quizzes dapat diakses oleh peserta didik dari rumah melalui gawainya masing-masing. Praktik baik dengan sebatik yang telah didiseminasikan kepada rekan sejawat dalam satu sekolah terbukti efektif, terlihat dari keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Dampak dari aksi yang dilakukan yaitu terjadi peningkatan prestasi belajar peserta didik, utamanya dalam ASPD. Selain bagi peserta didik, praktik baik ini juga berdampak bagi sekolah, yaitu menunjukkan eksistensi sekolah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.